get on top of him. Hai Sotkers, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, amin. Di pertemuan kali ini sesuai keluhan beberapa Sotkers, Chaps akan merangkum keseluruhan film The Little Horse tanpa part. Mengisahkan pemuda tampan yang kabur ke dalam hutan karena suatu masalah. Ternyata di sana ia mendapati suatu tempat yang penghuninya kebanyakan wanita yang haus akan itu. Pada akhirnya pemuda tampan tersebut dijadikan budak pemuas mereka. Ini sangat menarik. Filmnya disutradarai oleh Jeff Bailey dan telah rilis pada tahun 2017. Oke, langsung saja siapkan jagung rebusnya ditemani dengan pelumasnya, teh hangat, fokuskan pikiran kalian, jangan dulu dong ke channel Selebriti Intro. Di awal shot kita melihat dua orang suster bernama Bojeng dan Fernanda sedang ngegosip di salah satu biara. Tak lama setelahnya datang seorang tukang kebun bernama Jojo melirik-lirik serta merayu mereka, tetapi Jojo malah mendapat semprotan. Hey, don't fucking talk to me. Get the fuck out of here. Pada saat doa pagi mereka terlaksana, kita melihat seorang pendeta bernama Thomas sedang memimpin doa. Lalu setelahnya kita melihat suster tua bernama Bunda Comel sedang memarahi Fernanda karena ia tidak ikut serta melaksanakan doa pagi. Lalu di sini Fernanda beralasan jika dirinya dari hutan mencari keledai yang lepas. Di lain sisi kita juga melihat suster cantik karismatik bernama Alessandra sedang menyulam sulamannya. Keesokan harinya saat Bojeng, Alessandra dan Fernanda sedang jalan-jalan pagi sambil membawa kain sulaman, lagi-lagi Jojo melirik mereka disertai senyum tipisnya yang menyebalkan. Hey, I told you not to fucking look at us. I'm sorry. Right, look at this wall. Look at the stuff you built. You think it's fucking rat. This maggot. All right. Almost ready. Di hari berikutnya Thomas sedang siap-siap keluar kota menggunakan keledai guna untuk menjual kain hasil sulaman para suster di biara. Tetapi pada saat ia mau berangkat, ternyata Jojo datang melapor jika dirinya telah dianiaya oleh Bojeng, Alessandra dan Fernanda pada saat mencangkul di taman. Dan karena Jojo sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka, ia pun pamit mengundurkan diri sebagai tukang kebun. Tetapi Thomas berusaha menahannya dengan keputusan keras. Jojo tetap memilih pergi karena sudah terlanjur sakit. Di sisi lain kita juga melihat sebuah kerajaan yang cukup jauh dari biara. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Tinker, istrinya bernama Tini, adapun pelayannya yang tampan bernama Maseto. Di tengah-tengah percakapan sang ratu meminta Maseto menuangkan air minum ke gelasnya, tetapi Maseto malah memandangi Tini sambil menggigit bibir bawahnya. Nah, malam harinya ternyata Tini memanggil Maseto ke kamarnya. Maseto pun langsung menanam jagungnya di anunya Tini. Saat tertancap ternyata Tinker datang yang membuat Maseto langsung loncat lewat jendela lalu melarikan diri ke gudang yang membuat jagungnya terpental-pental. Di sini Tinker memegang setiap dada prajurit dan pelayannya untuk mengetahui siapa yang jantungnya berdetak lebih kencang, maka itu pelakunya. Pada saat dia memegang dada Maseto, benar saja jantungnya sangat berdebar cepat, bahkan keringat dingin. Tinker pun langsung memotong rambutnya sebagai penanda untuk dieksekusi di pagi hari. Pada saat Tinker meninggalkan ruangan, cerdasnya Maseto bangun memotong rambut yang lain untuk mengecoh penanda Tinker. Keesokan harinya mereka semua pun kaget karena rambutnya pada terpotong. Di sisi lain, Tinker juga sudah datang untuk mengeksekusi pelaku. One of you sluts thinks he's quite the jester. Pada akhirnya Maseto lolos, tetapi pada saat ia kembali bekerja sehabis mengambil kayu bakar, Tini yang keterlaluan ingin langsung menghadang Maseto lalu menarik dan memaksanya untuk melakukan dan ternyata Tinker melihat mereka dari atas istana. Bring me his goddamn balls. Just stop. Come on. Put that out. Di sini Maseto berhasil kabur masuk ke dalam hutan dari kejaran prajurit Tinker. Dalam pelariannya Maseto kaget melihat seseorang, ternyata itu adalah Thomas yang sedang tertimpa musibah di mana kain sulaman yang ingin dijualnya hanyut ke sungai. Maseto yang masih mempunyai peri kemanusiaan langsung membantu mengambil kain milik Thomas, hingga pada akhirnya Maseto pun langsung curhat jika sekarang ia sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal karena baru saja diusir oleh tuannya. Thomas yang ingin balas budi dari bantuan Maseto mengajak Maseto menuju biara untuk tinggal di sana. Pada saat sampai di Thomas langsung
memperkenalkan Masato kepada Bunda Comel. Dengan kata lain, sebelumnya Thomas menyuruh Masato berpura-pura bisu dan tuli selama dirinya tinggal di tempat ini dengan alasan karena para suster yang tinggal di biara ini mempunyai mentalitas atau emosional yang cukup tinggi, maka bahaya jika dirinya berbicara dengan mereka seperti kasus si Jojo sebelumnya. We go. Selama tinggal di biara, Thomas menyuruh Masato untuk menggantikan posisi Jojo, yaitu jadi tukang kebun. Di hari pertamanya bekerja, ternyata Masato dilirik-lirik oleh Bojeng di balik bunga, lalu Bojeng mengajaknya kenalan. Masato pun respect dengan karakter bisu dan tulinya. Setelah nyesot, Masato lanjut membersihkan dinding. Ternyata ia dilihat oleh Fernanda dan Alessandra. Pedenya di sini Masato melemparkan mereka senyum manis yang membuat Alessandra terlihat kagum, sedangkan Fernanda malah emosi. Tell me who you are. What the fuck are you saying to me? Fucking cut his head off! Masato, he's a deaf mute. He works for. All right. Di sini Masato kembali ke gubuknya beristirahat karena sangat lelah. Di luar ternyata Alessandra diam-diam mendatangi Masato entah untuk ngapain. Dan ternyata saat Alessandra dilihat oleh Bojeng yang sedang ngumpet di balik bunga. And to keep the sisters away from you, because they can have a pack mentality. Yeah. Cheers. What do you want? Father Tommaso left the embryo unlocked. Sekarang kita melihat Bojeng, Alessandra, Fernanda, dan Chika, di mana si Chika ini adalah teman Fernanda yang baru saja datang dari luar kota, sedang asik meminum anggur milik Thomas yang ia sempat simpan di dalam lemarinya. Pada saat anggurnya mulai berefek, secara tiba-tiba Chika bertanya kepada mereka, apakah kalian pernah merasakan sentuhan lelaki? Secara spontan mereka menjawab tidak sama sekali. Chika pun memberitahunya, betapa syahdunya jika kalian sempat merasakan sentuhan itu. Seketika Alexandra sepertinya terlihat sangat penasaran. Keesokan harinya saat Masato sedang mencangkul selokan, entah kenapa Alessandra tiba-tiba menghampirinya. Masato pun malu-malu kucing melihat kecantikannya. Belum lagi Alessandra mencoba membersihkan keringat di pipinya yang bercucuran, dan sepertinya kedua insan ini mulai nyaman duduk berdua. Tak lama setelahnya entah kenapa Alessandra tiba-tiba merasa gerah. Ia pun membuka kerudungnya lalu menatap Masato begitu dalam. Masato yang sudah tidak tahan langsung menanam jagungnya seketika di anunya Alessandra, tetapi sayang tiba-tiba saja bel panggilan berbunyi. Sorry. Bye. Di sisi lain, Fernanda dan Chika juga ternyata diam-diam mendatangi Masato di dalam gubuk yang sedang beristirahat. Masato melihat mereka mendatanginya tentunya merasa heran. Ternyata di dalam Fernanda dan Chika langsung memaksa Masato nanam jagung dengan mengancamnya menggunakan pisau. Masato yang juga menyukai hal tersebut tentunya hanya bisa senyum-senyum pasrah di otak-atik. Di sisi lain, ternyata Bojeng juga sedang menghayalkan Masato keras. Disingkat cerita, saat malam tiba, Thomas menemui Masato lalu mereka berbincang-bincang. Di sini Thomas bertanya kepada Masato perihal dirinya selama tinggal di biara. Masato pun memberitahu Thomas jika ia sangat senang berada di tempat ini. Selain itu, Masato juga memberitahu Thomas jika para suster cukup hangat kepadanya. Buaya lu Masato. Keesokan harinya Thomas dan Bunda Comel kedatangan tamu dari luar kota, dan ternyata sialan Masato mengambil kesempatan itu dengan diam-diam menemui Alessandra lewat jendela untuk kembali mengajaknya menanam jagung. Pada saat Alessandra mulai menanam jagung Masato di anunya, tiba-tiba saja seorang suster tua datang yang membuat Masato sangat kaget dan spontan mengeluarkan suaranya. Hey, you can speak? No. All right, I'm sorry. Can you hear my thoughts? Di sini Bojeng mendatangi Masato tak lain dengan tujuan juga untuk mengajaknya nanam, tetapi sayang Masato tidak begitu tertarik dengannya. Berselang beberapa saat, tiba-tiba seseorang datang. What are you doing here? You're the head. Gotta keep going.
Bojeng dan Alessandra yang mengikuti Fernanda membawa Masato masuk ke dalam hutan dikejutkan fakta sebenarnya siapa itu Chika dan Fernanda. Ternyata selama ini Fernanda dan Chika adalah seorang penyihir yang telah membawa paksa Masato masuk ke hutan untuk dijadikan tumbal. Bojeng dan Alessandra melihat mereka sedang mengikat Masato dan segera membunuhnya, tentunya langsung mencari cara untuk menyelamatkan Masato, di mana si Bojeng ini dengan cerdasnya join dengan mereka joget-joget sambil berteriak-berteriak, dan tentunya hal itu dapat mengacaukan ritual mereka. Setelahnya Bojeng menarik Chika lalu memukul kepalanya menggunakan kayu hingga pingsan. Di sisi lain Alessandra juga datang menarik Fernanda dan menyelamatkan Masato. Cerita Chaps pun selesai. Adakah sesuatu yang bisa kita petik dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersuah kembali. Love you.